Nah, kalau kita bicara disiplin ya, definisinya bisa banyak ya, tapi tadi setuju tuh teman-teman bilang ada kepatuhan, standar tertentu, konsistensi, kontrol diri dan lain sebagainya. Ya, dari semua ini muncullah yang namanya habit, pola kebiasaan, disiplin. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita bicara di industri ya, seperti yang Bapak dan Ibu hadapi, ya, tentunya disiplin itu menjadi sangat penting. Kenapa? Pertama, efisiensi operasional, sudah pasti. Ini yang seringkali nggak keukur loh ya. Jadi kadang-kadang kita nih ngukur sesuatu yang sifatnya lebih kelihatan. Tapi dibalik dari problem disiplin, problem miskomunikasi, problem tidak konsisten, penundaan, itu jauh lebih besar loh nilainya. Ya, jadi itu yang nggak terukur. Jadi contoh misalnya, wah kita rugi nih, penjualan kita sekian, misalnya gitu ya. Tapi terukur nggak? Itu akibat apa? Oh ya, akibat pengiriman. Oke, pengirimannya akibat apa? Wah, boleh kelihatan tuh. Oh, penundaan, tidak konsisten, tidak ikutin aturan. Oh, itu lebih banyak tuh kalau kita hitung ya secara ini. Berarti ini juga menjadi hal yang penting. Lalu ada juga konsistensi pelayanan. Setuju ya? Dengan tidak disiplin, toko komplain, akhirnya impact-nya kembali ke kita. Adaptasi perubahan, ya ini juga sama nih ya. Karena kalau kita bicara di model bisnis seperti teman-teman ya, yang bergeraknya cepat begini, perubahan regulasi dan sebagainya cepat, artinya respon kita untuk ngejar ke situnya juga harus fully, gitu ya. Nanti kita lihat juga nih, kadang-kadang orang terjebak di rutinitas. Mereka disiplin, tapi disiplin rutinitas. Padahal namanya disiplin itu harus juga punya ruang untuk fleksibilitas. Contoh ya, misalnya ada satu perubahan kebijakan dari PNG, ya kan? Wah, kita kadang-kadang kita jadi mulai awkward ya, mulai bingung. Waduh, gimana nih ya? Sedangkan saya punya tugas, harus menyelesaikan tugas yang ini. Nah, padahal disiplin itu nggak seperti itu. Disiplin itu begitu ada satu situasi di mana kita diharuskan berubah, kita harus punya kemampuan untuk coba kita POV-nya ya, point of view-nya kita rubah dulu nih. Karena kebijakan ini pengaruhnya kemana-mana. Nah, ini juga masalah disiplin juga nih, seringkali ya. Lalu bicara tentang peningkatan kerjasama tim. Ya, sudah pasti. Gara-gara nggak disiplin, nah ini jadi masalah besar nih. Ya. Lalu terakhir pengelolaan resiko. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu kita waspadai ya, kalau kita sebagai leader, untuk memahami bagaimana semua ini berjalan gitu ya. Nah, teman-teman, tantangan disiplin apa sih? Yang pertama, ini kebanyakan ya yang saya lihat ya. Problem di strukturalnya. Ini struktural ya, bukan struktur organisasi ya, tapi struktural. Contoh nih ya, kalau kita bicara yang fragmen budaya kerja. Susah meminta disiplin kalau kita hanya disiplin di satu departemen. Tadi kan Bu Lucia bilang, saya tidak ada masalah Pak dengan disiplin. Problemnya, ya, departemen menerapkan hal yang sama nggak dengan disiplin? Karena kalau nggak, disiplin itu menular. Betul ya? Ini ada contoh menarik ya. Saya pernah mendapat satu cerita ya. Dia bertanya begini, Pak Andre, kalau Bapak ke Singapura, negeri yang punya aturan disiplin yang tinggi, kita disiplin nggak? Saya bilang pasti disiplin dong. Gimana nggak disiplin? Kena hukuman, ya ada konsekuensinya. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau ada orang asli, penduduk warga negara Singapura di Indonesia, mereka disiplin nggak? Harusnya disiplin ya, karena sudah kebiasaan di sana. Enggak, Pak. Dia ceritalah, dia punya teman gitu kan ya, waktu itu main ke Indonesia, ya pada akhirnya walaupun dia orang Singapura, tapi di Indonesia karena nggak ngantri, ya orang ikut nggak ngantri. Nah ini yang saya bilang tadi, ya kita nggak bisa membedakan antara personal disiplin dengan sosial disiplin gitu loh. Ya jadi kadang-kadang jadi masalah. Makanya kalau kita bicara penegakan disiplin di Borwita, nggak bisa sepotong-sepotong, harus berlaku all semuanya dengan konsekuensi yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, nah makanya para leader juga harus punya kesepakatan disiplin yang sama. Jangan misalnya contoh di satu departemen, santai aja lah Bu,
Sales kan pulangnya malam, jadi nggak apa-apa lah, nggak disiplin juga. Namanya juga sales, cari duit. Nanti di bagian gudang, oh gudang nggak bisa, harus disiplinnya ketat. Nanti beda lagi di bagian lain, nggak bisa. Ini yang mulai kacau, karena organisasi nggak bisa fragmented, harus sama, gitu kan ya. Itu masalah struktural ya, belum struktur organisasi yang rumit. Ya, ini bicara tentang contoh. Kadang-kadang ada juga tuh banyak bawahan yang mengeluh, Pak, saya ini seakan-akan punya dua atasan, yang satu bilang A, yang satu bilang B. Nah ini juga coba lo nih, loh atasan kamu siapa? Ya sebenarnya beliau, cuman yang ini juga ada garis putus-putus Pak, koordinasi. Jadi saya bingung, ikut yang ini ya. Nah, itu juga jadi masalah tuh, ya masalah struktural tadi ya. Lalu yang berikutnya, kurangnya pemahaman dan komitmen. Ini juga sama, ya. Kalau ini lebih berkaitan lebih ke personal ya, bagaimana perusahaan punya kewajiban untuk mengajarkan, melatih soal disiplin, memberi pemahaman, memberi pengertian tentang disiplin, ya. Dan lalu yang terakhir, perubahan yang cepat, yang tak terduga. Nah ini juga sama, gitu ya. Kita harus lihat dulu disiplin ini supaya tidak rigid ya, sehingga karyawan juga yang tadi saya bilang ya punya ruang mereka untuk beradaptasi dengan cepat, melakukan kebiasaan yang baru sehingga nggak sibuk dengan kebiasaan lama. Kadang-kadang banyak konflik yang saya lihat muncul itu karena apa? Karena ketika perusahaan mudah berubah-ubah kebijakan, mereka dikunci dengan disiplin yang kaku, mereka komplain, Pak, ini gimana nih Pak sebenarnya kita? Nah, mungkin pemahaman-pemahaman seperti itu perlu diajarkan juga ke mereka. Mana sih yang harus mereka ikuti, disiplin seperti apa, mana yang harus mereka adaptasikan untuk membangun satu perilaku yang baru, gitu ya. Nah ini masalah tentang disiplin.